Thomas Majolot nih. Ngapas B. Mas B. Oke, Mang. Baru nama dok. Terpas musim. Contoh tidak, Mang. Pembina. Aku makan sarida. Aduh. Oke. Ya, Banauli. Oke. Saya unmute dulu semua, Amang. Baru Ya. saya serahkan kepada Amang. Thomas. Apa? Abang Thomas. Emang STP dong. Amang STP. Silakan, Amang. Di unmute dulu, Amang. Taparadiha meditasi nomor 3 ayat 3. Nomor 3 ayat 3. Adorak sotapuka martangiang nahohom mahita. Amin. Mari dimahita. Na 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 martua halak na niordingan ni debatata jahubai. Martua halak na niordingan ni debatata jahubai. Akanahot marhapor seaon di Yesus Kristus Tuhatai molo debata donganmu dangadong hurak tuamu. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Mau lihat di ho Tuhan, na mga lehon ariod do pwede hami. Kipas. Horas hami. Di baheko. Jala di paluaso hami pungu muse marhite jumon. Dinalaho patu parapot IBKS sadario. Adorak suhupuk kami rapot nami na yung marsiajar kami siyak katam manangihon lomoni roham asaida sornami laho madalani parapotan nami alani makuling maho Tuhan lehot todimi Tuhami laho mangajari kami jala jumulu masesa kadusa nami alani Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini adalah dari 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Tetapi saya bacakan untuk satu perikop, yaitu sampai ayat yang ke-7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saya berikan
pokok bahasan atau temanya adalah doa syafaat dan penginjilan. Kita tahu bahwa keselamatan yang telah diberikan, yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus adalah keselamatan yang universal. Diperuntukkan untuk semua bangsa dan semua orang. Sehingga setiap orang mempunyai kesempatan untuk memperoleh keselamatan itu. Karena itulah di ayat pertama, karena itulah kita harus menyebarkan Injil itu kepada semua orang, supaya semua orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan karena itulah di ayat pertama Paulus mengatakan bahwa kita harus naikkan permohonan, naikkan doa syafaat untuk semua orang. Harus menaikkan doa syafaat. Mengapa? Karena iman adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena itu dalam doa-doa syafaat kita harus meminta agar Roh Kudus bekerja di hati semua orang, agar hatinya terbuka menerima Injil. Disitulah kita melihat peranan doa syafaat dalam penginjilan. Beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya menjadi preses, saya terlibat dalam jaringan doa nasional. Dan dari beberapa buku-buku penginjilan dan dari pertemuan dengan mereka, ada beberapa fakta bahwa ada beberapa suku di dunia dan di Indonesia yang menerima Injil walaupun tanpa kehadiran seorang pun misionaris. Lalu dari mana mereka memperolehnya? Ternyata ada kelompok yang selalu berdoa syafaat terus-menerus untuk mereka. Karena itulah dulu ada keluar satu buku dari jaringan itu, yaitu tentang suku-suku di Indonesia yang belum mengenal Injil. Ya, itu dicetak itu dulu. Dan saya ada beberapa tahun berdoa untuk salah satu suku di Aceh, ya. Dan nggak tahu beberapa tahun kemudian terjadi tsunami di Aceh dan kemudian daerah Aceh terbuka untuk Injil. Dan secara khusus di dalam nats kita hari ini adalah doa syafaat untuk raja-raja, untuk pembesar-pembesar. Mengapa? Di Almanak HKBP, dan itu dicantumkan di Renstra HKBP, bahwa warga jemaat HKBP wajib mendoakan pemerintah setiap hari Jumat. Dan kita berharap doa syafaat kita di BKS juga untuk berdoa untuk pemerintah kita setiap hari Jumat. Mengapa? Memang di zaman si Paulus ini, orang-orang Kristen agak bakol, susah ya, enggan untuk mendoakan pemerintah karena karena pemerintah itu adalah sangat menindas mereka, terutama dalam zamannya Kaisar Nero. Karena itulah Paulus mengatakan sama seperti yang Petrus juga katakan di 1 Petrus 2 ayat 13 hingga 17, mengatakan kita harus berdoa syafaat untuk mereka. Karena sebenarnya tidak ada musuh orang Kristen. Yang memusuhi orang Kristen yang banyak, tetapi orang Kristen sama sekali tidak punya musuh. Karena itulah dikatakan kita harus berdoa syafaat untuk raja dan untuk pemerintah. Mengapa? Pertama, supaya Roh Kudus bekerja di hati mereka agar mereka menerima Injil Kristus. Sejarah membuktikan ada beberapa raja-raja dan penguasa-penguasa yang menerima Injil, dan karena itulah Injil juga bisa lebih cepat berkembang. Yang kedua, kita harus berdoa syafaat untuk mereka karena mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Itu di Roma 13 ayat 4.
Tuhan memberikan kita pemerintah untuk membagi-bagikan berkat-berkat Tuhan, supaya terdapat kesejahteraan, terdapat kepemerataan. Karena itulah kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan mereka hikmat dari sorga, terutama dalam kondisi kita sekarang. Tugas pemerintah kita sungguh-sungguh berat. Untuk itulah kita harus terus topang mereka dengan doa-doa syafaat kita, agar Tuhan memberi mereka hikmat, sehingga kita ekonomi bangsa kita tidak jatuh ke dalam resesi yang berkepanjangan, dan kondisi ekonomi, kondisi masyarakat, dan kondisi kesehatan bangsa kita ini bisa cepat terpulihkan. Yang berikut, kita harus tunduk kepada pemerintah. Harus mengikuti peraturan-peraturan yang mereka tetapkan. Sama seperti yang terjadi sekarang. Dalam new normal ini kita harus ikut dengan protokol kesehatan, sehingga itu bukan hanya sebagai penghormatan kita kepada pemerintah, tetapi juga adalah penghormatan kita kepada Allah kita. Tetapi alasan yang paling mendasar mengapa kita harus berdoa syafaat untuk pemerintah kita adalah bila pemerintah kita memiliki hikmat dan roh takut akan Tuhan, maka negara kita, bangsa kita akan menjadi aman dan menjadi sejahtera, jauh dari ketidakamanan, jauh dari hagaoron, haguturon, ya. Dan dalam situasi itulah kita bisa leluasa melakukan iman kita. Kita bisa melakukan sending ke dalam untuk mengurus, untuk mendewasakan iman dari domba-domba Allah, supaya mereka seperti yang dikatakan di ayat 2c, supaya mereka tentram dalam segala kesalehan dan di dalam segala kehormatan. Dari situlah, dalam keadaan seperti itulah, kita bisa lebih mudah mengembangkan kerajaan Allah melalui pekerjaan sending keluar. Jadi ke dalam juga bisa dan keluar juga bisa. Tetapi tetap di dalam rasa hormat kepada penganut agama-agama lain. Kita harus meneladani Paulus yang mengatakan di ayat 6b dan ayat 7 bahwa kita diutus ke sana, yaitu untuk memberitakan Injil yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Itulah keterlibatan kita di dalam politik. Bukan dalam politik praktis, tetapi kita ikut mendoakan pemerintah kita agar mereka diberi hikmat, diberi roh takut akan Tuhan, sehingga mereka memimpin dengan baik, sehingga negara kita menjadi aman, menjadi makmur, menjadi sejahtera, sehingga kita bisa dengan bebas melakukan iman kita, dan kita dengan bebas melakukan perbuatan iman kita, dan dengan bebas melakukan tugas pekabaran Injil. Songonima pinaradi, pinasahak matu moderator. Ya, baik ya. Terima kasih Amang Pendeta STP Syahan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam pertemuan rapat kita pagi ini. Ya. Yang terambil dari kitab 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7 dengan tema dikatakan doa, syafaat dan penginjilan. Ya. Baik, melalui apa yang sudah diuraikan, kita boleh melihat bahwa intinya kita ketika ingin menginjili tentu dimulai dengan doa syafaat. Dan dari penjelasan buku harian yang kita terima, ya, kita tahu bahwa
Berdoa berarti apa? Bagi orang Kristen sama seperti bernafas ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama, sebenarnya ketika kita mengasihi sesama, maka kita sepatutnya, seharusnya juga berdoa bagi sesama. Itulah firman Tuhan pagi ini. Jadi artinya ya kita berdoa bagi mereka karena kita bukti bahwa kita mengasihi mereka. Dan ketika ingin memenangkan jiwa, tentunya dimulai dengan bagaimana berdoa bagi mereka. Dari penjelasan Amang tadi, datang sebagai orang Kristen kita nggak ada musuh ya. Kalaupun mereka memusuhi kita, sebenarnya karena kuasa iblis yang membuat mereka menyenangkan kita sehingga kita berdoa bagi mereka supaya itu diubahkan sehingga mereka menjadi sahabat kita yang boleh mengenal kebenaran Kristus. Baik, melalui penjelasan ini barangkali di antara kita ingin ada yang ingin lebih apa lagi bertanya atau memberikan penjelasan tambahan. Silahkan kepada kita, saya buka kesempatan ya. Ada di antara kita ingin bertanya atau memberikan tambahan penjelasan dari apa yang sudah sampaikan oleh Pendeta STP Sihan? Silakan. Izin bertanya, Amang. Silakan, Ibu Mirna. Ya, silakan ya. Oke. Terima kasih, Amang. Ya. Okay. Yang ingin saya tanyakan, di sini dikatakan pertama-tama aku menasehatkan naikkanlah permohonan doa syafaat. Mengapa ditulis doa syafaat, tidak doa saja, Amang? Karena kita kan kalau doa syafaat itu kan sepertinya rame-rame ya, Mang. Ya, apa itu definisi saya apa salah? Karena kalau doa kita kan sering lakukan sendiri. Tapi kalau doa syafaat harus lebih dari 2-3 orang. Apa salah saya punya pandangan gitu, Amang? Kenapa tidak doa saja? Kalau doa kita ya memang kita tidak berdoa diri sendiri, doa juga buat negara, buat keluarga, apa orang lain, bahkan musuh kita ya, Mang ya. Tapi kalau doa syafaat itu kan lebih daripada 2 orang, itu pemikiran saya. Bagaimana, Amang? Oke, baik ya. Baik, Inang Mirna ya. Pertanyaannya doa syafaat ya. Doa itu berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan ya. Tapi kenapa ada tambah kata syafaat ya? Doa syafaat, tapi nanti mungkin ditambahkan nama Pendeta STP. Setahu saya, doa syafaat berarti doa kita bukan lagi hanya kepada diri sendiri. Kalau berdoa itu lebih banyak kepada diri kita sendiri ya. Sekarang doa syafaat kita berdoa kepada orang lain ya. Itu intinya. Jadi ketika kita berdoa kepada orang, apakah kita sendiri atau bersama-sama kepada orang lain, itu namanya doa syafaat ya. Jadi bukan lagi kita yang intinya yang kita doa kepada orang lain ya. Yang kita kasihi itu kita berdoa bagi mereka ya. Jadi kita menggantikan posisi mereka seperti kita berdoa bagi mereka kepada Tuhan ya. Itu syafaat, artinya menaikkan syafaat, menaikkan apa doa-doa mewakili orang yang kita kasihi itu ya. Supaya apa yang kita harapkan kepada orang itu kita sampaikan kepada Tuhan, mewakili dia. Walaupun dia tidak berdoa, tapi kita telah berdoa. Sama seperti penjelasan nama PSTP, kita nggak ketemu orang yang tidak mengenal Tuhan itu, tapi kita berdoa bagi mereka, sehingga mereka juga Tuhan boleh menjamah mereka. Ya begitu ya Pak, sehingga kuasa doa kita boleh mengubahkan orang itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan kita mengasihi mereka. Saya menangkap begitu, tapi nanti ditambahkan nama STP Sihan. Oke, baik ya. Oke, boleh saya. Silakan. Boleh saya bertanya apa? Halo, Amang Taurus. Silakan, Amang. Halo. Oke, silakan Inang Sinta, silakan. Taurus, boleh ya. saya? Silakan Inang Sinta, silakan. Tadi kan judulnya yaitu doa syafaat dan penginjilan ya. Iya. Doa syafaat dan penginjilan. Nah, doa syafaat tidak cukup hanya doa kan? Tidak hanya cukup dengan doa. Kita juga harus turun untuk memberitakan Injil kan. Nah, ini sudah kita lakukan selama ini. Ketika kita pergi ke daerah-daerah, kita berdoa buat daerah itu, kita juga menceritakan kabar baik di tengah-tengah daerah itu. Tetapi ada satu juga mereka yang sangat mereka butuhkan, yaitu perbuatan apa yang kita bawa secara ekonomi atau juga dana bagi mereka. Inilah yang saya lihat selama ini, kalau kita turun ke daerah-daerah, mereka lebih banyak mengharapkan itu, ya, mengharapkan apa itu namanya ekonomi, uang gitu ya buat dana mereka. Kalau Injil itu kayaknya itu nomor 2, dan mereka paling utama fokusnya mereka melihat kalau orang dari Jakarta datang pasti banyak uang. Pasti mereka mengajukan semua apa mereka ya, program-program mereka, proposal mereka.
di sini saya melihat ada ketimpangan. Jadi ketika kita pulang dari daerah penginjilan kita, seakan-akan hasilnya sia-sia gitu, kira-kira gitu Amang. Jadi saya tengok perlu tiga ini ya, yaitu doa, pemberitaan Injil, dan juga perlu dana buat orang-orang yang kita injili itu. Nah, ini yang harus kita perlu kita pikirkan untuk hari akan datang. Kadang-kadang mereka mengatakan kalian nggak usah datang lah, uang kalian itulah kalian kirim ke kami, kan gitu kan? Okay. Inilah kita lihat pandangan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita sekarang. Bagaimana kita menanggapi ini? Itu maksud saya. Oke, baik Inang Sinta ya. Ini pertanyaan Inang Sinta ini diperluas lagi ya. Ini kata intinya kan kita doa syafaat dan penginjilan. Artinya kita ingin menyampaikan kabar baik kepada mereka. Kita berdoa bagi mereka mempersiapkan dan kita datang ketemu dengan mereka untuk menyampaikan kabar baik. Itu intinya dari apa yang disampaikan sama STP. Tapi ya Ibu Sinta menambahkan nggak cukup cuman itu, mesti bawa juga oleh-olehnya, bawa juga sesuatu yang nyata yang mereka bisa nikmati untuk fisik ya. Oke, baik. Saya pikir ya apa yang Inang Sinta katakan ada benarnya, tapi nggak sepenuhnya itu ya. Dan orang yang hanya mengharapkan apa yang kita bawa sebenarnya nggak benar juga ya. Kita datang kepada mereka saja itu sudah menunjukkan kasih kita ya. Dan ketika kita bisa mau tambahan itu kan sesuatu menambahkan supaya suasananya lebih enak, supaya kondusif, supaya bisa menerima kita dengan senang hati. Kan sebenarnya intinya di situ. Tapi kalau mereka katakan bahwa polorohamu halake pemulai kiri pemu kata ini sebenarnya sudah ini sudah ekstrim juga kalau menurut saya. Jadi tapi itu pun sebenarnya ketika orang berkata seperti itu, ekonomi ini sebenarnya itu juga harus kita doakan ya. Ya, ini perlu kita doakan supaya sikap mereka juga benar ya. Kita datang kepada mereka dengan kasih ya. Kita menyampaikan kabar baik kepada sesuatu yang sangat berharga. Ketika mereka menyadari itu, seharusnya mereka bersyukur ya. Tapi ketika mereka tidak bersyukur untuk datang karena tidak membawa sesuatu apa yang mereka harapkan, sebenarnya kita layak berdoa untuk mereka. Supaya ketika kita datang ya, ada suatu perubahan, transformasi ya. Saya kira itu yang saya boleh tangkap, tapi nanti ditambahkan sama Pendeta STP ya. Saya dulu, Pak Thomas. Silakan. Ya. Saya hanya menambahkan latar belakang surat ke Efesus yang dipimpin oleh Timotius, muridnya si Paulus. Ada laporan kepada Paulus bahwa Timotius single fighter di Efesus. Artinya jemaat Efesus hanya butuh dilayani. Di satu sisi penginjilan dari Timotius, bagaimana mereka menjadi berlipat. Supaya mereka juga sebagai tubuh Kristus, gereja, ikut dalam serta. Jadi jemaat ini adalah jemaat yang suka dilayani, sehingga datanglah surat ini satu sisi, disebutlah berdoa syafaat. Unak pola diri, kayak gitu loh. Jadi bahasa Arab itu syafaat, itu umum. Termasuk yang kalian uraikan tadi semua. Itulah terbelakang, itu arti syafaat. Dari bahasa Arab umum. Berdoalah bukan untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk gerejamu sendiri, tetapi termasuk tadi pemerintah dan sebagainya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi terima kasih Amang Silalah ya. Sudah menambahkan lagi apa yang lebih jelas ya. Artinya berdoa syafaat ya untuk umum, artinya untuk orang lain ya, untuk pemimpin, ya, untuk di luar diri kita. Ya. Tapi sesuatu hal yang yang kita inginkan mereka juga Tuhan melawat dan memberkati mereka. Ya. Jadi saya kira itu apa yang jelaskan sudah semakin jelas bagi kita. Ya. Untuk itulah kita berdoa. Jadi kalau Tuhan memerintahkan kita mengasihi sesama, perwujudannya itu terlihat dalam doa syafaat kita. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Amang Silah yang sudah menambahkan penjelasannya supaya kita lebih memahami lagi. Baik, ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. Sedikit Amang Thomas boleh? Oke, Inang Sarida silakan ya. Ya, ini memang saya tidak mendengar semua dari awal, tapi karena ada dua syafaat, saya jadi teringat mungkin ini
Apakah kesaksian saya tidak tahu. Yang pasti tahun 2004 sampai 2008 saya ada posisi di Banda Aceh. Waktu ada tsunami, ada di sana dalam pelayanan dengan sebuah NGO. Nah, ketika di sana itu sampai 4 tahun kita berdoa setiap hari dan membangun rumah orang Aceh. Kami ada bangun itu, kantor yang bangun, hampir mungkin kalau dihitung 7.000 rumah untuk warga orang Aceh. Lalu saya bilang sama bos kami, rasanya sia-sia ya kita bangun karena belum ada saat itu yang bertobat. Setiap hari kita berdoa, setiap hari kita doa syafaat luar biasa, pagi, siang, sore kita berdoa. Tetapi mungkin karena saking rindunya saya itu, dialihkan pelayanan itu ke kampung saya. Mungkin kalau ke desa-desa saya dibuat ini banyaknya uang di Tapanuli, pasti akan banyak terbangun pola-pola kehidupan. Saya bilang begitu sama bos saya. Lalu bos saya bilang, mungkin kita tidak lihat sekarang, tetapi kelak nanti kita akan melihat hasil doa syafaat kita, hasil pelayanan kita, walaupun nggak nampak sekarang. Dan itu puji Tuhan, kalau sekarang itu ada banyak di sana yang dulu pernah dilayani, dan kemudian timbullah sekarang banyak, ada beberapa bahkan yang sudah dibaptis di sana, dan salah satunya karyawan kita yang namanya, walaupun itu underground, kita tidak bisa bilang itu semua, karena itu semua tidak perlu dipublis, karena itu semua posisi underground. Dengan orang Aceh nggak bisa sembarangan. Tetapi yang saya lihat, ketika saat itu saya seperti Yunus, saya berkata tidak ada gunanya, rasanya orang Aceh ini satu pun tidak akan mendengar firman. Bahkan kem-kem kita dibakar di sana pada tahun 2004 sampai 2008. Tetapi bertekun berdoa, dan endingnya puji Tuhan ada itu. Mungkin kita seperti menokok gabiri di toko sehali dan buka dope di toko padualion baru songon buka otik 40 halihon. Mungkin yang menokok ketiga kali bukan kita lagi, tapi terus kita doakan, doa, dan itulah hasilnya. Puji Tuhan untuk itu. Jadi tetaplah kita berdoa. Rajinlah terus kita berdoa. Seandainya saya bingung juga dari 75 kita orang, tapi yang berdoa paling banyak 35. Padahal di rumah saja, untuk berdoa setiap malam itu seperti kurang kita hidupi. Sementara saya tidak tahu bagaimana, tapi yang pasti doa harus dihidupi kalau memang mau konsen dan komitmen melayani Tuhan. Itu aja, terima kasih, Anang. Oke, terima kasih Nang Sarida. Ini kesaksiannya luar biasa ya, yang mengingatkan kita ya bahwa ketika kita berdoa, seringkali kita merasa sudah kalah ya, seperti nggak ada gunanya gitu ya. Seperti memukul batu, udah dipukul 1 kali sampai 10 kali nggak pecah-pecah gitu ya. Tapi ketika dipukul terus batunya, pukulan ke-100 baru batunya pecah. Pertanyaannya, pukulan yang mana yang buat bikin batu itu pecah? Apakah pukulan ke-100? Sebenarnya tidak. Dari pukulan pertama sampai pukulan 100 membuat batu itu pecah. Jadi tapi seringkali ya itulah ya. Jadi perlu ada proses dan membuat kita seringkali hampir putus asa. Tapi Tuhan mengatakan jangan jemu-jemu ya. Pada waktunya akan berbuah. Baik, suatu penjelasan yang menguatkan kita, memberkati dari Inang Sarida. Dan pengalaman kalau kita di PI, saya sekarang mulai mengatakan doanya Muller itu pada sahabatnya, dia berdoa terus sampai Muller meninggal, dia nggak bertobat. Bertobatnya ketika Muller meninggal ya. Jadi itu bisa terjadi ya. Tapi artinya bahwa doa syafaat yang kita naikkan, kita jerih lelah kita tidak sia-sia ya. Baik, terima kasih Nang Sarida untuk yang kesaksian yang luar biasa. Masih ada di antara kita yang akan bertanya atau menambahkan seperti tadi. Saya diberkati melalui penjelasan dari Nang Sarida. Di antara kita silakan ya. Masih ada teman-teman kita? Kalau sudah nggak ada, saya kembalikan kepada Mang STPC. Ya. Masih adakah? Oke, kalau tidak ada lagi di antara kita, mungkin pembina Amang Guruku ya. Amang Richard ya. Ini selalu saya diberkati kalau Amang Guru ini datang memberikan penjelasan. Silakan ya. Halo. Halo.
Nah, itu dia memburu Panjaitan. Oke, Sona Suwida. Oke, silakan Ang Buru. Ditutup. Oke. Bah, nggak ada suara. Ya, silakan ya. Oke. Judulnya Dua Syafaat dan Penginjilan. Jadi saya melihat dari penginjilannya. Kalau di penginjilan berarti ada penginjil. Ada yang diinjili. Selama ini kita selalu doakan penginjil supaya diberi kemampuan hikmat untuk menyampaikan firman Tuhan, Injil. Kemudian yang kita doakan juga yang diinjili supaya Tuhan Roh Kudus membuka hatinya untuk menerima Injil. Tapi kalau pagi hari ini kita diingatkan nggak cukup itu. Karena apa? Lingkungan sangat mempengaruhi. Nah, termasuk pimpinan-pimpinan daerah segala macam, apakah itu madrasah, apakah itu juga harus kita doakan. Supaya apa? Supaya lingkungan itu jadi lingkungan yang kondusif, bukan lingkungan yang memusuhi saat kita menyampaikan Injil. Nah, mungkin selama ini kita agak lupa di lingkungannya, apalagi kalau kita lihat dia di kepalanya lain ada jenggotnya lagi, bukan kita doakan lagi, tapi mungkin rasa permusuhan di hati kita yang timbul. Nah, ini kita dari renungan yang disampaikan, renungan pagi dan juga disampaikan Amang Pendeta STP, kita diingatkan supaya kita tekun berdoa syafaat untuk para pemimpin kita, apakah itu pemimpin formal, pemimpin informal, atau siapa saja, bahkan lingkungan-lingkungan pemimpin-pemimpin agama-agama yang lain di sekitar yang akan kita injil, tempat yang kita bergerak, supaya kita mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan menjamah mereka, bukan menjadi memusuhi, tapi jadi lingkungan yang kondusif saat kita bergerak. Kira-kira itu mungkin yang dari saya di dalam hal dua syafaat ini. Oleh Teh. Oke, baik ya. Penjelasan dari para pembina mantap, wah. Artinya sudah kita semakin diperluas ya. Seringkali kita lupa mungkin berdoa kepada lingkungan ya, yang seharusnya kita berdoa bagi mereka juga ya. Firman Tuhan juga mengatakan sebenarnya ketika kita kita ingin memasuki suatu tempat ya, harus diikat dulu orang kuatnya ya. Jadi sebenarnya kita seringkali mungkin lupa mengikat orang kuat. Kalau di karismatik biasanya selalu ada dua peperangan rohaninya untuk mengikat roh-roh teritorial yang seringkali mungkin kita lupa di sana ya. Jadi mereka supaya halangan-halangan bahkan segala roh-roh yang di sekitar itu mereka patahkan itu kalau di karismatik. Itu mungkin kita yang seringkali lupa berdoa seperti itu ya. Apa yang dikatakan Amang Guru saya kira itu benar ya. Jadi kita harus berdoa lebih, lingkungan kita seharusnya lebih luas. Sehingga ketika kita datang menyampaikan Injil ke tempat di mana kita ingin sampaikan itu ya, suasana teritorialnya itu, rohnya itu bisa menerima ya. Saya baca di buku penginjilan seringkali di satu tempat hanya berbatasan negaranya. Mengapa di negara ini hanya berbatas lewat aja sedikit ke sebelahnya? Di sini waktu di daerah ini, daerah A dia nggak terima traktat yang dibagikan. Tapi begitu dia melangkah ke daerah B, dia mau terima traktat yang sama, orang yang sama. Karena apa? Begitu melawat ke langkah berikutnya, rupanya roh tertentu telah diikat ya. Jadi barangkali kita mungkin juga ingatkan tadi Amang Guru supaya kita juga lebih berdoa kepada penguasa, berdoa kepada yang membuat kebijakan supaya mereka tidak memusuhi kita ketika datang sana, sehingga penyampaian kabar baiknya berjalan dengan baik dan benar. Ya. Oke, saya sudah menangkap itu, saya diberkati. Barangkali segi waktunya supaya nggak terlalu lama. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya kembalikan kepada Amang Pendeta STP. Ya, Mulyatema, terima kasih untuk semua tambahan, tanggapan, dan pertanyaan. Tadi Inang Mirna udah terjawab, bahasa Inggrisnya dua syafaat itu intercession. Saya menempatkan diri pada posisi orang lain untuk meminta kepada Tuhan. Itu artinya dua syafaat ya. Saya menempatkan diri di posisi orang lain untuk meminta kepada Tuhan.
Jadi di dua syafaat itu bukan diri kita lagi yang kita ini kan, yang kita doakan, tetapi adalah orang lain. Itu bisa sendiri, bisa juga dalam kelompok. Saya pikir yang dikatakan oleh Inang Sintapohan tadi harus kita inikan lagi, terutama setelah keadaan COVID sekarang, di mana kita tidak bisa bebas untuk mendapatkan nasida, ya. Tapi mungkin kita bisa melayani mereka terus dengan doa syafaat kita. Mari kita coba daftarkan lagi semua jemaat-jemaat yang sudah pernah kita layani di Bonapasugit dan di mana saja, supaya kita bawakan dalam doa syafaat kita, tidak usah dengan doa syafaat berkelompok, tetapi mungkin doa syafaat kita pribadi, ya, supaya Injil yang kita beritakan kepada mereka itu terus berkuasa untuk mengubahkan mereka. Dan Inang Sarida, itu tadi yang saya katakan, saya singgung Aceh. Tahun 2003-2004 saya berdoa lama sekali untuk daerah Aceh, salah satu suku di Aceh. Dan 2004 terjadilah itu ya, atau tahun berapa ya? Ya 2006 tsunami dan 2006 tsunami. Ya, kami punya yayasan yang masih bekerja sampai hari ini di sana, ya. Di tiga kelurahan, persis di belakang gereja, dan sama seperti tadi kita membangun ekonomi mereka, miliaran uang kita masih ada di sana. Ya, itu bukan uang kita, uang Tuhan yang disalurkan melalui mereka. Dan beberapa tahun yang lalu mereka melakukan rapat anggota tahunannya bukan di Aceh, tetapi di STT HKBP Pematang Siantar. Ya, jadi orang Aceh itu datang ke Pematang Siantar, menginap di sana 1 minggu. Ya, dan banyak pegawai yang dulu bekerja untuk kita di sana. Ya, sekarang ya terbukalah untuk Injil begitu, ya. Saya pikir hal-hal seperti itu harus terus kita lakukan. Ada saya tidak tahu apa yang saya katakan tadi, daftar suku-suku di Indonesia yang belum menerima Injil itu, apa itu masih terus di update, saya nggak tahu, ya. Saya nggak mengikuti JKN lagi, ya. Dan ada lagi satu lagi, nanti mungkin Bapak Ibu bisa cari di situs. Saya pernah share dulu beberapa tahun yang lalu, dan sering saya khotbahkan di evangelisasi. Ada satu tulisan dari orang-orang kita yang di daerah Timur Tengah, supaya kita berdoa syafaat untuk orang-orang teman-teman kita ini, orang-orang Silom ini, pada bulan Ramadan. Ya, kemarin saya diskusikan dengan Amang Surung supaya kita berdoa syafaat lebih banyak untuk mereka pada bulan Ramadan. Karena pengalaman mereka, banyak dari mereka yang bertobat menerima Yesus pada bulan-bulan itu. Mengapa? Karena katanya pada bulan-bulan itu hati mereka terhadap Tuhan itu lebih terbuka, dan bila kita terus berdoa syafaat, maka Roh Kudus akan lebih mudah memecah hati mereka dan memasuki hati mereka. Itulah gunanya doa syafaat dalam penginjilan. Dan terakhir, terhadap pemerintah, saya pikir tang boy lupa hita ganu bornginate manangnya ko pamaretata di kondisi yang sangat berat sekarang ini, ya. Mudah-mudahan pada kuartal yang ketiga ke depan ini kita tidak jatuh ke dalam resesi ekonomi. Bila sempat jatuh borak nai adupat kamu saya tutik kena nenggro. Karena itulah anggo mandok unang ma lewat sada ari so taingok manang yakon pamaret tata so natapatupa ganu borngin ate. Mau lihat mak. Babu kita tutup. Saya pikir sudah, Mang. Supaya kita masuk dalam rapat, saya kira. Oke. Sudah? Ya.
Mari di mahita. Ini naking. Hehehe. Sebentar. Saya silu sosoi ma nomor naking aku dulu. Silu sosoi ma nomor aku papulit naking kayu malam 510. 510. Iya. Ya. Nang najumahati dinasai laon asal mamuba tujuh luanon. Nang najumahati dinasai laon. Tolong suara Amang STP, Amang. Suaranya Amang STP. Silakan. Tolong di-unmute, Amang. Oh ya. Ya. Taulah ayat 2 ya. Nang najumahati dinasai laon asal mamuba tujuh luanon. Nang najumahati dinasai laon asal mamu batu juluano di jako Jesus do ay naong di taon godang nabirnit manesa dosam. Di jako Jesus do ay naong di taon godang nabirnit manesa dosam. Sulikit rohami manang napiga naong niarahomi tu debata. Sulikit rohami manang napiga naong niarahon mitu debata. Martanya mau lihat di hatam Tuhan napai ngotok kami asa unang lebar rohanami laho ma pasahatot tangiak pangodianon nami mangodiho nakahala na sumana daholo ke mangodiho nakaraja akapangkonggomi akaparkuaso tujulum asaukap na sida macalo barita na ulitin ay tu sido hami di jauho marbarita na uli tu sude jolma ay tu sude jolma do di paradiho haluao nok pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Rupi mahami Tuhan. Laho martangiak pangodianot ganu pari tujulu. Asiroham. Tung pasu-pasu ma. Akapamaretta nami. Asaukap rohanasida tu barita na uli'i. Secara khusus pamaretta nami di Indonesia na niuluhon niya manami Presiden Joko Widodo. Tung lehon hapistaran habisuhon na siya banua gijang. Dohotod din na mabir mida Jehovah. Asa tung marbisuk na sida. Laho paudi-uli hobang sonami mangadupi COVID-19. Asa unang madabu hami tu kondisi resesi ekonomi. Unang madabu hami tu kondisi sosial na hurang denggan. Alay naing marbisuk na sida laho mabuan bangsoon tu kesejahteraan na dumenggan. Asa margugo na sida patupahok keamanan. Asa bui hami bebas laho martangiak tuho. Bebas mangulahon haporsyaon nami. Bebas mamuji-muji ho. Jala bebas hami laho pararatto barita na uli tuak kahala na asing. Pergugui masudi akapanggongomi ni Portibion.
Asagabi panggonggomi na mabiyar mida Jehovah. Na padalaton uhum denggan padalaton hasitongan. Tong mauliate madiho Tuhan. Di nanay marapot kami, uluhom ma roha pikiran ni akauluan nami na manguluhok kami. Asa tung lomo ni roham, na huhatay hami doho na huputusok kami di akaparapotan nanyo. Mauliate madihalan Tuhan Yesus Kristus, tangihong mahami. Amin.